Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya haqqa hamdi hamdan hamidin ahadu syukran jami'in ni'ami wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidz, Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita melanjutkan kajian kita di kitab Rawdatul Talibin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nahusu khususan ila hadrat Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Nafa'ana bi'umum hadirin al-muslimin. Sallallahu mu'minina wa inna al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وبركاته وبسره في الدارين آمين. Kita sampai pada syair ya. Kalimat sebelumnya menjelaskan fa'idha inkashafal hijabah. Fa'idha inkashafa, apabila sudah kebuka apa al-hijabu, hijab. Fa'idha inkashafa al-hijabu, tajatham hadhil asbab wartafa'al awaik biqat'i hadzal alaik, maka akan tersingkap segala asbab-asbab dan akan terangkat al-awaik, rintangan-rintangan, biqat'i hadzal alaik, dengan putusnya segala kaitan sesuatu yang selain Allah. Badalaka sirrun tala anka iktimamu walaha sabahun kunta anta walamahu fa anta hijabul qalbi an sirri ghaibi walaula kalam yatba' alaika khitamuhu fa in ghibta anhu halla fihi wa tulibat ala mankibil kashfil masuni khiyamuhu wa jaa hadithu la yumallu sama'u sahya ilayna nashruhu wa nawamuhu. Badalaka, bada nampak, laka bagi kamu, sirrun rahasia, tola lama, angka atas kamu, opo iktimamu, apa yang lama, iktimamu, ketersembunyiannya. Sekarang nampak sudah rahasia itu. Kalau sudah tersingkap hijab ya, dari batin, maka akan nampak rahasia yang selama ini tersimpan. Walaha, menjadi terang benderang, opo sobahun, cahaya pagi, kunta, keberadaanmu, anta dzulamahu, yaitu kamu itu kegelapannya ya, kamu itulah kegelapannya. Wala hasabahun kunta anta dzulamuhu, kamu itu anta dzulamuhu. Tapi kalau ini dijadikan khobarnya kunta, jadi maf'ulnya itu dzalamahu. Tapi kalau antum
Kalau ini jadi khobar, kunta ono sapa sira anta utawi sira iku dzalamuhu. Wala hasabahun anta wala hasabahun kunta anta dzalamuhu. Terang pagi yang cerah saat terbit sinar, maka menjadi jelas bahwa kamu sendirilah yang menjadi kegelapannya. Yang nutupi itu adalah kamu sendiri dari Allah. Fa anta hijabul qalbi, maka kamu itu adalah hijabnya hati, maksudnya nafsumu. Itu adalah hijabnya hati. An sirri ghaibihi, dari rahasia keghaibannya Allah. Walaulaka, jika bukan karena kamu, lam yadba' alaika khitamu, tidak akan terpatri, tidak akan mentabiat alaika atas kamu opo khitamu, cincinnya. Fa in ghibta, apabila fa in ghibta tadi apa bacanya? Fa in ghibta anhu, apabila kamu sirna darinya, darinya kembali kepada Allah. Sirrullah tadi. Halla fihi, seandainya kamu tidak menyadari keberadaannya, sirna kamu dari keberadaan sirrullah, halla fihi, maka akan masuk ya sopo kamu fihi, sopo sir fihi, dalam halla akan masuk fihi pada sir. Watunibat, tanda-tanda kebesaran keberadaan Allah itu. Ala mangkibil kasfi, atas pundak kekasyafan, metafornya. Al-masun, yang terjaga khiyamu, apa yang terjaga khiyamuhu, yakni tanda-tandanya. Wajah, kalau sudah terbuka, kemudian kamu sudah bisa sirna, kemudian menjadi sudah muncul tanda-tanda, saat sudah dikasyafkan oleh Allah. Wajah hadisun, maka datanglah pernyataan-pernyataan, datanglah hadis, pernyataan, la yumallu sama'uhu, yang tidak akan bosan-bosan kamu mendengarkannya. Sahiya ilaina, menarik bagi kami, nasyruhu wa nawamuhu, apa yang menarik? Nasyruhu, prosanya, uraiannya, wa nizamuhu, dan aturan-aturan kalimatnya, aturan-aturannya. Kalau sudah dibuka hijab, maka akan terurailah keindahan-keindahan batin yang orang itu tidak akan pernah bosan untuk memahami kebenaran-kebenaran yang ada pada apa yang dibuka oleh Allah, baik itu uraian-uraiannya maupun keteraturan-keteraturannya. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, idza arada, apabila menginginkan siapa Allah bi'abdin, terhadap hamba, su'an, keburukan. Kalau Allah menghendaki seseorang itu buruk, sadda alaihi, maka ditutup, alaihi, atas abd, atas orang yang dikehendaki buruk. Apa yang ditutup? Ditutup pada babal amali, pintu amal.
pintu amal ditutup, wa futiha, kemudian dibuka alaihi untuk orang itu babul kasali, ya, dibuka alaihi wa futiha alaihi babul kasali, dibuka pintu kemalasan. Sebagian ulama mengatakan orang itu kalau dikehendaki jadi buruk, itu pintu amal ditutup, terus yang dibuka pintu males. Akhirnya apa-apa males. Memang tidak diberi oleh Allah giat amal ibadah, itu tidak dikasih. Yaitu orang dikehendaki buruk oleh Allah. Allah tidak akan menghendaki buruk kecuali orang itu memang tidak pernah memakai kebaikan yang sudah Allah sampaikan kepadanya. Okay. Wong sudah diberitahu bolak-balik oleh orang tuanya, ya tidak berubah. Wong sudah diingatkan oleh siapapun, nggak berubah. Ya kalau begini akhirnya nanti jangan salahkan Allah kalau nutup pintu amal. Ya. Jenengan kalau punya tetangga, pasti jenengan kepingin ngajak dia ngaji. Ayo ikut ngaji yuk. Pada maghrib ada ngaji sambil nunggu isya. Kan pasti begitu. Sekali dua kali jenengan nyempat-nyempatkan ngajak. Ayo yuk. Manu saya repot ini. Ngajak. Ayo besok yuk. 2 kali, besok 3 kali. Lama-lama kan jenengan males sendiri ngajak. Jadi ngajak terus jadi kayak orang salah ngajak. Akhirnya terus gak ngajak loh. Wong kita begitu. Kalau Allah terus menunggu orang untuk bisa kembali. Tapi kalau sudah dia tidak mau, maka kemudian dijadikan malas orang itu. Dan malas itu sebenarnya pintu ikhlas. Kalau dia mau nabrak, ikhlas orang malas itu. Soalnya kalau tidak males itu orang salah niat. Tidak pernah rajin ngaji, tiba-tiba rajin ngaji, itu perlu diselidiki Pak. Biasanya salah niat itu. Tidak tahunya ada perempuan yang kepingin dideketi lah, kan salah niat. Tidak pernah ngaji, tiba-tiba rajin ngaji. Ternyata mau pergantian pengurus, ya gitu ya. Ternyata dia mau cari muka. Jadi orang-orang yang biasanya rajin dada itu salah niat. Nah kalau sudah tidak ada yang diharapkan, males. Maka males itu sebenarnya pintu untuk masuk ke ikhlas. Karena kalau sudah males, nafsu nggak dapat bagian. Kalau nafsu tidak dapat bagian, itu ditabrak untuk sampai ikhlas. Karena sudah nggak ada niat lain-lain kecuali nanti semata-mata karena Allah. Itu. Tapi kalau males itu diteruskan, ya itu. Ya. Males diteruskan, ya wes nutup nanti pintu Allah itu nutup. Ja'a rajulun, ja'a datang sapa rajulun, seorang laki-laki ila Mu'ad, kepada Mu'ad bin Jabal. Faqala, bertanya laki-laki itu kepada Mu'ad, akhbirni an rajulaini, beritahu saya tentang 2 orang laki-laki. Ahaduhuma, yang satu dari 2 orang itu, yajtahidu fil ibadah, sangat serius, sangat bersemangat fil ibadah, di dalam ibadah. Katsirul amal, banyak amalnya. Yajtahidu fil ibadah, katsirul amal, banyak amalnya. Qaliludz dzunub, sedikit dosanya. Illa annahu dhaiful yaqin, hanya saja annahu, sesungguhnya laki-laki itu dhaiful yaqin, lemah keyakinannya. Ya, orangnya banyak ibadah, sedikit berbuat maksiat, cuma imannya lemah, keyakinannya tidak kuat.
ya'turahu asyak, keraguan membuat dia cacat, membuat sakit akidahnya, membuat cacat. Ya apa kalau ada dua laki-laki, yang satu laki-laki itu ibadahnya banyak, sedikit dosanya, cuma imannya lemah, keyakinannya lemah, terus kena penyakit ragu-ragu, kena penyakit ragu-ragu, asyak. Qala Mu'ad jawab, la yakhbitanna syakkuhu a'malahu. La yakhbitanna bener-bener bakal menggugurkan, membatalkan apa syakkuhu, keraguan laki-laki tersebut, a'malahu, pada amalnya. Keraguan keimanannya akan merontokkan amal baiknya. Percuma amalnya banyak kalau dia tidak mau benahi imannya itu. Nanti rontok amal itu. Jadi kalau ada orang banyak ibadahnya, banyak amal baiknya, sedikit dosanya, tapi iman lemah, terus kena penyakit ragu-ragu, kata Mu'ad, nanti keraguannya itu akan merusak semua amal baiknya. Qala fa'akhbirni ar-rajulin, kalau begitu fa'akhbirni, maka beri kabar kepadaku, an rajulin, dari seorang laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua ini qalilil amal, sifat rajulin. Sekarang laki-laki ini sedikit amalnya, illa annahu qawiyul yakin, cuma dia itu kuat keyakinannya, amalnya sedikit, cuma imannya kuat. Wa huwa fi dzalika katsirud dzunub, wa huwa, dan dia fi dzalika, dalam keadaan yang demikian, katsirud dzunub, banyak dosanya. Lah kalau tadi banyak ibadahnya, lemah imannya, kena penyakit ragu-ragu, maka ibadah amalnya akan rusak gara-gara ragu-ragu dan iman yang lemah. Sekarang kalau ada orang amalnya sedikit, dosanya banyak, cuma yakinnya ke Allah sungguh-sungguh, yakinnya ke Allah sungguh-sungguh, fasakata, diem, Mu'ad diam. Faqala, kemudian Mu'ad bin Jabal jawab, wallahi la an ahbata syakkul awwal a'malahu birrahu, demi Allah, pada laki-laki yang pertama tadi benar-benar keraguannya, la an ahbata, benar-benar akan merontokkan, membatalkan, apa syakkul awal, keraguan laki-laki yang pertama, a'mala birrihi, amal kebaikannya, la yahbatunna, dan benar-benar bakal menggugurkan, yaqinu hadza, keyakinan ini akan bisa merontokkan dzunubahu, dosa-dosanya, kullaha, semuanya. Orang yang imannya bagus, meskipun dia sekarang banyak dosa, imannya, keyakinannya itu nanti akan menggugurkan dosa-dosanya. Qala, kemudian berkata orang, fa'akhadhahu Mu'ad biyadihi, kemudian Mu'ad memegang tangan orang yang bertanya tadi. Wa qala, kemudian orang itu berkata, ma ra'aitu alladhi huwa afqahu min hadza, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat alladhi, yang huwa, dia itu afqahu, lebih faham, min hadza, dari orang ini, maksudnya Mu'ad bin Jabal. Mana yang lebih bagus, orang yang ibadahnya banyak tapi imannya lemah, dengan orang yang dosanya banyak tapi imannya kuat?
Ya mestinya kalau orang imannya bagus itu dosanya tidak banyak. Ya, orang yakin ke Allah kok berdosa. Tapi dalam hidup itu ya ada yang aneh-aneh begini. Ada yang aneh. Ini pernah dipraktekkan zaman dulu itu, diuji cobakan, dilihat, dicari faktanya. Begitu ada orang yang rajin sholat malam terus begitu tengah malam kira-kira jam 2 dia sedang sholat, tapi dia bodoh, tidak punya ilmu, imannya lemah. Terus di suara dari luar, hei soleh misalnya, kamu sudah tak terima ibadahmu. Sekarang kamu sudah mencapai makom yang tinggi. Kamu sudah mencapai derajat yang boleh meninggalkan semua ibadah-ibadah karena kamu sudah menjadi kekasihnya Allah. Senang Pak? Senang, mulai besok tidak sholat dia. Terus kalau ditanya orang, alhamdulillah saya sudah dapat isyarat dari Allah, saya sudah sampai ke derajatnya para wali dan saya sudah dibebaskan dari taat kepada Allah. Kan sholat cuma sarana, saya sudah sampai kan sarana tidak perlu lagi. Lu memang orang gendeng, keyakinannya tidak kuat, diambil. Terus ada orang yang mabuk, tapi imannya kuat, ilmunya bener, cuma mabuk. Mabuk, makanya sampai hati-hati sama kiai itu, meskipun berdosa, meskipun lagi tidak benar, kalau dia masih kiai, hati-hati Pak, dia masih bisa tobat dan balik itu. Ya. Maka pada saat orang ini mabuk, terus dibisiki dari belakang, orang mabuk, kamu tak angkat derajatmu, kamu boleh mabuk terus, dan kamu tak bebaskan dari segala dosa-dosamu. Kalau kamu mau terus mabuk, langsung ngambil celurit Pak, ngambil pedang, dicari mana yang ngomong ini. Kurang ngajar, ngaku-ngaku apa kamu? Tidak mungkin Allah menyuruh orang mabuk itu, padahal dia mabuk. Kenapa? Ilmunya membuat dia tidak keliru. Itulah ilmunya membuat dia tidak keliru. Sementara orang yang banyak ibadah tapi tidak ada ilmunya, lemah imannya, digoyang sedikit aja udah menceng ibadahnya. Ini pentingnya iman. Iman itu yakin itu dari Allah, tapi yakin bisa dikuatkan dengan ilmu. Ilmu tambah banyak, ilmunya tambah yakin orang. Nah ini berkaitan dengan dua contoh orang. Kita masuk faslun pada pembahasan baru. Fi amali Abi Yazid Al-Bustami, menjelaskan tentang amalnya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang sufi besar. Mbahnya itu masih Majusi, tapi terus masuk Islam. Kemudian bapaknya Abu Yazid ya sudah Islam, dan bapaknya Abu Yazid itu alim. Punya anak 6 itu jadi kiai semua, tapi yang paling alim Abu Yazid Al-Bustami. Mbahnya itu pimpinan agama Majusi. Orang kalau tobat sungguh-sungguh itu ya tetap istimewa, meskipun awalnya tidak baik, ketika sudah tobat itu bisa sebaliknya. Kayak Sayyidina Umar, waktu jahat kafir kayak apa jahatnya, tapi begitu jadi Islam berbalik, dialah orang yang paling membela Islam.
mbahnya Abu Yazid begitu. Nanti Abu Yazid menjadi orang yang sangat adil. Abu Yazid ini tidak pernah membaca ayat Al-Quran, dia tidak mau melanjutkan sebelum dia amalkan dulu. Jadi kalau ngaji ketemu ayat diamalkan dulu, baru lanjut, diamalkan. Maka beliau khatam itu dengan cara begitu ngajinya. Pas sampai di kalimat anishkurli wali walidaika, ya, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada orang tua. Nah itu bingung. Ini gimana caranya bisa taat ke Allah sekaligus taat ke orang tua, itu bagaimana? Bingung Abu Yazid. Karena kalau orang sedang taat ke Allah, pasti dia tidak bisa taat ke orang tua pada waktu yang sama. Kalau orang taat kepada orang tua juga tidak mungkin bisa taat ke Allah. Akhirnya beliau tanya kepada ibunya, pamit Bu, saya izin kalau boleh lepaskan saya dari kewajiban taat kepada ibu. Saya mau ibadah pada orang tuanya, bapaknya juga. Akhirnya orang tuanya mengatakan, ya sudah, kamu tidak ada kewajiban taat ke saya serahkan kepada Allah. Itu Abu Yazid terus ibadah terus, sudah beribadah terus. Nah kita ingin tahu ibadahnya kayak apa. Abu Yazid ini dikenal sebagai Sultanul Arifin, rajanya orang yang ma'rifatullah. Nanti teorinya dia itu fana baqa ittihad. Fana baqa ittihad. Qala Abu Yazid Al-Bustami berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Yazid Al-Bustami. Makastu isnatai asyarata sanah. Makastu aku berdiam isnatai asyarata sanah. 12 tahun. Haddada nafsi, untuk menempa nafsu. Ya, 12 tahun menempa nafsu, puasa terus, sholat malam terus, ya. Wa khamsa sinin, selama 5 tahun, kuntu ujillu mir'ata qalbi, aku membersihkan, mencemerlangkan kaca hatiku selama 5 tahun. Wasanatan, dan setahun, anzuru fima bainahuma, aku melihat di antara nafsu dan hati, kaca hatiku. Fa idza fi wasati, ternyata fa idza, maka ketika fi wasati, di tengahnya zanarun, ada zanarun, ikat pinggang. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, fi qat'ihi, untuk mematahkan ikatan yang masih melingkar di pinggang, pinggang nafsu. Khamsa sinin, 5 tahun, berusaha untuk mematahkan ikatan pinggang itu. Anzuru kaifa atla'ahu, 5 tahun. Anzuru, aku menunggu, kaifa atla'ahu, bagaimana dia muncul. Kaifa aqta'ahu, bagaimana, kaifa uqti'uhu, ya, kaifa uqti'uhu, bagaimana aku bisa mematahkan. 5 tahun itu nunggu bagaimana caranya memutuskan tali yang mengikat nafsu, maksudnya riya, ya, ini metaforis. Bagaimana cara menghilangkan itu? Fakushifali, maka aku dikasyafkan oleh Allah. Fa ra'aitul khalqa, maka aku melihat makhluk mautah, mati semuanya. Fakabbartu, maka aku takbir, alaihim, atas seluruh makhluk, arba'at takbiratin, 4 takbiran.
Apa makna cerita Syekh Abdul Qadir yang mengatakan aku loh melatih diriku di jalan Allah itu 12 tahun aku mujahadah riyadhon nempa nafsu. Ya, menempa nafsu itu sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Menempa nafsu itu banyak lapar, banyak bangun malam, banyak zikir, banyak ngaji, banyak sholawat. Itu selama 12 tahun. Kemudian 5 tahun dibutuhkan untuk bersihkan hati, bersihkan cermin hati. Nah, setahun itu cuma bingung kok masih ada yang melingkar di pinggang nafsuku. Terus mikir setahun itu gimana cara melepaskan pinggang ini. Itu setahun. Nah, begitu Allah buka jawabannya, langsung ngelihat makhluk itu kayak orang mati semua. Fakabbartu, maka aku takbir alaihim, atas makhluk yang mati semuanya itu arba'at takbiratin, 4 kali takbirah. Wa makna hadzal kalam, arti dari penjelasan Abu Yazid, cerita Abu Yazid, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Anna amala fi mujahadati nafsihi, adapun yang dimaksud amalnya Abu Yazid di dalam memerangi nafsunya, wa izalati adghaliha, dan upaya untuk menghilangkan rimbanya, rimba nafsu, wa khubuthiha, dan keburukan nafsu, kotorannya nafsu, wa ma hasyat bihi minal wujud, dan yang memenuhi nafsu dari sifat ujub itu bangga diri, wal kibr sombong, wal khirs rakus tamak, wal haqd dendam kesumat, wal hasadu minal, wal hasadi dengki, wa ma syabahu dzalika, dan semua yang serupa dengan sifat-sifat tersebut, mimma dari segala sesuatu, dia mimma nufatin nafsi, dari kelembutan nafsu, enak-enak menurut nafsu, semua sifat-sifat yang buruk bagi nafsu, bagi diri kita, tapi menyenangkan bagi nafsu. Fa'amida ila izalati dzalika, maka aku berkeyakinan untuk ila izalati dzalika, untuk menghilangkan yang demikian. Berniat boleh, berniat untuk menghilangkan yang demikian, bi an adkhala nafsahu, dengan memasukkan udkhilu, karena bi'an, keadaan bi'an udkhila, karena ini sudah bukan Abu Yazid, jadi fi'il madhi saja. Bi'an adkhala nafsahu, dengan memasukkan siapa Abu Yazid, nafsahu pada nafsunya Abu Yazid, kirat tahwifi, lilitan rasa takut, summa torokoha, kemudian Syekh Abu Yazid memalu bimatoriqil amri wan nahyi, dipalu setelah diikat nafsu itu dengan tali
lilitan rasa takut kepada Allah, terus dipalu nafsu itu, dipalu dengan apa? Bimatorikil amri, dengan dihujani melaksanakan perintah-perintah Allah, wan nahyi, dan dihujani dengan pukulan meninggalkan larangan-larangan Allah, hatta ajhadahu dzalika, sehingga benar-benar serius ya. Sehingga benar-benar serius si Abu Yazid dalam hal yang demikian. Fadhanna, maka menyangka siapa Abu Yazid, annaha, sesungguhnya nafsu, qad tasafat, benar-benar sudah bersih. Summa nadhara, kemudian melihat sapa Abu Yazid fi mir'ati ikhlasi qalbihi, ngelihat di dalam cermin keikhlasan hatinya. Dikiranya sudah bersih, nafsu sudah dididik, dihantam nafsu itu dengan berbagai kewajiban-kewajiban, baik ibadah, puasa, wirid, zikir, ngaji, terus diterus-teruskan. Fa'idha baqaya minasyirkil khafi, ternyata fa'idan pada saat itu baqaya, tersisa, minasyirkil khafi, dari penyakit syirik tersembunyi, wa huwa ar-riya'u, wan nadharu ilal a'mal wal mulahadati sab, terus ada penyakit seneng melihat amal perbuatan baiknya, senang melihat perbuatan amal baiknya. Wa mulahadatu sahab, dan bercampurnya pahala, senang lihat banyak pahala ini, senang ya. Benar. Wa mulahadatu thawab wal iqab, dan adanya balasan dari Allah. Wat taswifu ilal karomatil mawahib, dan merindukan karomah dan pemberian dari Allah. Wa hadza syirkun, maka semua amal di atas itu kemusyrikan. Fil ikhlasi, dalam keikhlasan, inda ahlil ikhtisas, bagi orang-orang yang khusus. Wa huwa zinarul ladzi asyara ilaihi fa'amila fi qat'ihi. Wa hadza sirkun fil ikhlas, maka sifat riya tadi itu adalah kemusyrikan dalam konteks ikhlas. Inda ahlil ikhtisas, kalau menurut para sufi, para wali, tetap harus dihilangkan. Wa huwa az-zinaru alladzi asara ilaihi fa'amila fi qat'ihi. Itu adalah ikatan zinar ya. Itu adalah ikatan yang mengisyaratkan kepadanya itu. Ya, fa'amila fi qat'ihi, maka dia berusaha untuk mematahkan ikatan, yakni sifat riya. Apa yang dimaksud fi qat'ihi, yakni qat'i nafsihi, maksudnya mematahkan nafsu. Wa fatamaha, dan menyapihnya, atau kalau yakni fi qat'ihi, yakni qat'i nafsihi wa fatmihi, wa fatmiha, mematahkan nafsu dan menyapih nafsu. Anil alaiki, dari ikatan-ikatan, wal awaiki, dan rintangan-rintangan. Wa'arid, dan memalingkan anil khalqi, dari makhluk, hatta
Amata sehingga mati min nafsihi dari nafsunya siapa orang tadi. Maka hayyan segala sesuatu yang hidup. Wa ahya dan menjadi hidup min qalbihi dari hatinya maka namaitan segala sesuatu yang semula mati, yang mati jadi hidup, yang hidup jadi mati gara-gara belajar ninggal riak tadi ya, belajar ninggal riak. Hatta sabatat sampai kokoh apa qadamuhu pijakan kakinya. Keyakinan imannya maksudnya fi syuhudil kidami wa anzala ma shiwahu manzilatal adami. Menjadi kokoh pijakannya dalam menyaksikan yang pertama, maksudnya Allah. Wa anzala ma shiwahu dan turun, maksudnya lengser. Masiwa manzilatil masiwahu segala sesuatu selain Allah sirna dari hati, geser dari hati, turun dari hati. Manzilatal adami pada posisi tidak ada, artinya tidak sadar. Fa'inda dzalika pada saat Syekh Abu Yazid Al-Bustami sudah mencapai derajat itu, kabbaro maka takbir sopo Abu Yazid alal khalqi atas makhluk arba'a takbiratin 4 kali takbiran. Wang sorofa ilal haqqi dan berpalinglah Abu Yazid ilal haqqi kepada Allah Ta'ala. Wa makna adapun arti, wa makna qaulihi adapun arti pernyataan si Abu Yazid, kabartu aku takbir alal khalqi atas makhluk arba'a takbirat 4 kali takbir. Kenapa kok 4 kali takbir? Li'annal mayyita karena sesungguhnya orang mati yukabbaru ditakbiri alaihi atas orang yang mati arba'a takbirat pada 4 kali takbir. Orang kalau sholat jenazah, bapak kalau sholat jenazah itu takbirnya berapa kali? 4. Kenapa 4? Ya begitu, gak usah nanya, begitu ya wes. 4. Kenapa 4? Ya, kenapa 4? Wali anna hijabal khalqi anil haqqi arba'un. Karena hijabnya makhluk dari Allah al-haq itu ada 4, arba'un. Apa saja? An-nafsu wal hawa, hasrat keinginan. Nafsu itu keinginan, hawa hasrat. Hawa hasrat yang membuat bapak bisa menunaikan hajat-hajatnya, bisa makan, bisa minum, bisa apa saja, itu karena ada nafsu. Keinginan itu nafsu. Tapi kan sebelum keinginan itu bisa dikipas-kipasi dengan hasrat. Dengan hasrat. Nah, hasrat itu hawa. Wasyaiton setan. Wa dunya 2. Jadi 4 itu adalah nafsu, hawa nafsu, setan dan dunia. Fa amata maqamati maka mati opo nafsuhu nafsunya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Wa hawahu dan hawa nafsunya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Wa rafidha syaitanahu dan menentang sopo Abu Yazid ya. Syaitanahu pada setannya, wa dunyahu dan dunianya. Falidzalika maka karena yang demikian kabbaro takbir sapa Abu Yazid ala kulli wahidin pada setiap satunya ujian dari Allah mimman faniya dari apa-apa yang dia sirna bisa menyadari anhu dari sesuatu
Li'annahu, karena sesungguhnya orang itu, karena sesungguhnya ya barakul wahid mimman faniya. Oh, saya tadi ada kelopak. Falidzalika, dan karena yang demikian, kabbaro takbir siapa Abu Yazid ala kulli wahidin, atas setiap satunya, ya, ala kulli wahidatin mimman faniya anhu, dari apa-apa yang dia sudah fana, sudah tidak ngurusi itu lagi batinnya, takbirotan, satu kali takbir. Li'annahu, karena sesungguhnya dia Allah, huwa al-akbaru, Allah itu yang paling besar, wa ma siwahu, dan tidak ada selain Allah, kecuali adzallu wa asghar, selain Allah itu lebih hina dan lebih kecil, ya, lebih hina lebih kecil. Apa inti dari penjelasan yang tadi diceritakan di kisahnya si Abu Yazid? Si Abu Yazid itu takbir 4 kali itu, kata Imam Ghazali, berkaitan dengan yang menghalangi orang sampai ke hadirat Allah. Yang membuat orang tidak sampai ke Allah itu, Pak, bisa nafsu, bisa hawa nafsu, bisa setan, terus bisa setan, bisa dunia. Nah, itu yang bikin orang tidak sampai ke Allah, ya, yang bikin orang tidak sampai ke Allah. Orang kalau kegoda nafsu, ya wis, rusak semua urusannya. Wong semua pangkal kerusakan di dunia ini nafsu. Ya, maka kalau orang tidak bisa mengendalikan keinginannya, orang tidak bisa mengendalikan emosinya, ya sudah diharapkan baiknya. Ya, sudah, itu nafsunya masih mendominan, harus bisa dikalahkan. Begitu juga hawa, kepingin, hasrat keinginan yang ngipas-ngipasi keinginan kita, itu akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang sebenarnya mudarat bagi diri kita, mudarat bagi akhirat kita. Maka kalau orang sudah bisa ngalahkan nafsunya, ngalahkan hawanya, ngalahkan setannya, ngalahkan dunianya, loh, terus oleh si Abu Yazid setiap satu dijawab dengan satu takbir. Karenanya akhirnya orang mati itu ditakbiri 4 kali. Karena kalau orang sudah mati, nafsunya yo mati, hawa nafsunya yo mati, dunia yo wis mati, ya. Mosok ada orang mati seneng dunia, ya gak mungkin. Nggak mungkin. Setannya juga sudah mati. Kalau orang udah mati, setan udah nggak bisa apa-apa lagi. Yang sudah mati udah selesai. Nah, itu berkaitan dengan si Abu Yazid Al-Bustami. Kisah si Abu Yazid ini menyadarkan kita bahwa orang sampai ke hadirat Allah itu tidak gampang. Nggak terus ujuk-ujuk baru ikut torekot 5 tahun. Kok sudah katanya ngerti ini, bahaya. Padahal pikirannya tidak pernah jalan sesekali. Kok tiba-tiba sudah ngaku dapat wangsit ini, ketemu ini, itu patut dicurigai setan. Ya, maka jangan begitu. Saya Abu Yazid butuh waktu berapa ini? 12 tahun tambah 5 tahun tambah 5 tahun. 22 tahun. 22 tahun itu baru ketemu riya, baru terus diobati riyanya. Itu berapa tahun tadi? Ya. Abu Yazid itu di atas 25 tahun mujahadahnya. Imam Ghazali 15 tahun. Syekh Abdul Qadir 25 tahun. 25 tahun selalu ada di tempat khalwatnya, jarang ketemu orang. Ya. Terus berusaha untuk terus ibadah kepada Allah.
Jadi kalau ada orang kok cepetnya dia sampai ke makom ini, itu banyak bohongnya. Yang benar itu ya memang tidak gampang. Summa alam, kemudian ketahuilah, annaka sesungguhnya kamu la tasilu tidak akan sampai ila manazilil qurubat, pada kedudukan kedekatan bersama Allah, hatta taqta'a, sehingga kamu memotong sitta uqubatin, ya, enam aqobah, 6 rintangan. Kamu tidak bisa sampai Allah, kata Imam Ghazali, kecuali kamu bisa memutus 6 pendakian, 6 ujian dari Allah. Apa saja 6 yang Bapak harus kalahkan kalau kepingin benar-benar sampai ke hadirat Allah, benar-benar dekat Allah. 6. Al-aqabatul ula, rintangan pertama yang harus dihilangkan, yang harus dilakukan pada pendakian pertama atau rintangan pertama, fata'mul jawarihi anil mukhalafati fatomul jawarihi anil mukhalafati syar'iyyah. Pertama, sapih penyapihan anggota tubuh anil mukhalafati syar'iyyah, dari penyimpangan syariat. Yang pertama, jenengan tidak akan sampai ke Allah kecuali pertama mau nyapih anggota badan dari berbeda dengan syariat Allah. Tidak boleh, harus nurut semua syariat. Al-aqabatut tsaniyah, adapun rintangan pendakian yang kedua itu fatamun nafsi anil ma'lufatil adiyah, nyapih nafsu dari kenikmatan-kenikmatan yang biasanya, yang sudah secara adat dinikmati. Kalau yang pertama tadi menyapih anggota tubuh dari hal-hal yang menyimpang syariat. Yang kedua, nyapih nafsu dari yang kenikmatan lahiriah. Yang bisa kita adzan dulu ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Kembali kepada penjelasan Imam Ghazali. Ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan sampai kepada kedudukan dekat kepada Allah sampai kamu bisa mematahkan, memutuskan 6 rintangan. Al-aqabatul ula, rintangan pertama tadi fatomul jawarih, menyapih anggota badan kita anil mukhalafati syar'iyyah, dari melanggar syariat agama pertama. Al-aqabatu tsaniyah, yang kedua fatamun nafsi, nyapih nafsu an ma'lufatil adiyah, dari kenikmatan-kenikmatan secara adat, kebiasaan tapi itu akan merusak kedekatan kita kepada Allah. Itu harus dicegah. Biasanya orang itu kalau ketemu sama orang lain itu ya ngobrol lama-lama lah. Nah, jangan begitu. Itu adat, harus diputus juga. Secukupnya saja. Al-aqabatu tsaniyah, al-aqabatu tsalitsah. Aqabah, rintangan yang ketiga fatomul qalbi ar-ru'unatil basyariyah, nyapih hati dari kesembronoan manusiawi. Ya, sembrono itu dihentikan, tak boleh sembrono.
Ini yang sembrono siapa? Rois Am atau PBN? Pokoknya sembrono nggak boleh. Ya, sembrono itu nggak boleh, harus hati-hati benar. Ya. Al-aqobatur rabi'atu, rintangan yang keempat, fatamu sirri anil kadurati tabi'iyati, nyapih mata batin sir. Disapai dari apa? Anil kadurati tabi'iyati, dari kotoran tabiat manusiawi. Ya, kalau masih ada tabiat-tabiat yang tidak benar, harus dibersihkan. Al-aqabah al-khamisah, al-aqabatul khamisatu, rintangan yang kelima, fatamur ruh, nyapir ruh anil bakharatil hisiyah, dari kabut dari asap hisiyah indrawi. Al-aqabatus sadisatu, adapun rintangan yang keenam, fatamul aqli, nyapih akal anil khayalatil wahmiyah, dari hayalan yang waham, yang cuma ilusi, yang cuma ilusi. Fatusrafu minal aqabatil ula, maka akan dimuliakan minal aqabatil ula, dari aqabah yang pertama, ala yanabi'il hikamil qalbiyah, orang yang bisa menolak anggota tubuhnya, ya, dari pertentangan syariat. Dari pertentangan syariat, apa efeknya? Maka orang itu akan dimuliakan Allah ala yanabi'il hikam al-qalbiyah, ala yanabi'il hukmil qalbiyah, ya. Akan muncul hukum-hukum sifat yang bersifat hati, yang bersifat nurani, ya. Orang kalau bisa ninggal larangan-larangan syariat, maka hukum-hukum hati, atau kalau dibaca hukmul qalbiyah, tapi kalau dibaca ya nabiul hikam, hikamil qalbiyah, muncul kebijaksanaan bangsa hati, makna-makna yang bersifat hikmah. Watutla, dan akan fatusrafu tadi, fatusrafu minal aqabatil ula ala yanabi'il hikamil qalbiyah, maka akan dimuliakan dari rintangan yang pertama itu, orang itu dengan munculnya hikmah-hikmah yang bersifat hati. Watutla'u, dan akan dimunculkan ma'al aqabati tsaniyah, dari yang kedua, ala asraril ulumil ladunniyah, yakni rahasia ilmu-ilmu ladunni. Watalawwahalaka minal aqabati tsalitsah, dan akan melambaikan kepada kamu minal aqabati tsalitsah, dari rintangan yang ketiga. Kalau orang bisa nyapih yang ketiga, nyapih nafsu, apa yang akan diperoleh? Akan dilambaikan kepadanya, akan melambai kepadanya alamul munajat, alam munajat al-malakutiyah, yang bersifat kemalaikatan. Watulammi'u, dan akan memancar laka, bagi kamu, fi aqabatil rabi'ah, pada rintangan yang keempat, anwarul munazalatil qurbiyah, cahaya
kedudukan dekat dengan Allah. Wa tutla'u, dan akan ditampakkan laka fil khamisah, pada kemampuan orang meninggalkan rintangan yang kelima. Apa yang ditampakkan? Akmarul musyahadat, cahaya atau bulan musyahadah, maksudnya itu cahaya ya. Nur, cahaya dari bulan musyahadat, maksudnya cahaya penyaksian al-hubbiyah yang bersifat cinta. Watuh batu, dan akan diturunkan minal aqobatis sadisati, dari rintangan yang keenam, ala riyadil hadrah al-qudsiyah, diturunkan orang itu pada taman hadrah qudsiyah. Itu istimewa ya. Kalau orang sudah sanggup melepaskan rintangan yang keenam, dia akan sampai ke hadrah qudsiyah. Nah, sampai di sini dulu, karena kalau dilanjutkan penjelasannya lebih ini ya. Jadi kalau orang enam rintangan tadi bisa dilalui, maka orang itu akan sampai hadrah ilahiyah. Apa itu hadrah ilahiyah? Hadrah ilahiyah itu adalah wilayah ketuhanan yang Allah tidak akan mengizinkan batin orang untuk sampai ke sana kecuali orang itu benar-benar sudah bersih. Di hadrah ilahiyah itu orang, kata para ulama, hadrah ilahiyah itu ditutupi oleh Allah dengan 4 penutup yang itu harus ditundukkan apabila orang itu kepingin masuk hadrah ilahiyah. Pertama, dunia. Kedua, manusia, tipu daya manusia, fitnah manusia. Ketiga, setan. Keempat, nafsu. Keempat, nafsu. Nah, ini orang tidak boleh ketipu dunia. Tidak boleh orang itu jadi buruk gara-gara fitnahnya manusia. Tidak boleh, harus tetap kuat. Harus tetap kuat. Kalau kepingin selamat, bisa sampai ke hadirat Allah. Yang ketiga, harus lolos dari godaan setan. Yang keempat, harus bisa didik nafsu untuk taat kepada Allah, lepas dari segala godaan nafsu. Nah, ini insyaallah kita akan jelaskan pada ngaji berikutnya, karena kalau saya urai nggak mungkin bisa selamat, bisa selesai. Siapa yang bisa menembus 4 rintangan ini, baru dia sampai hadrah ilahiyah. Untuk bisa sampai hadrah ilahiyah, kalau sudah nafsu ini sudah, masih harus menseriusi dengan zikirnya. Zikir pertama, zikir ma'al ghaflah, zikir sambil lalai. Nanti oleh Allah dibuka makomnya, nanti naik zikir ma'al yaqdoh, zikir sadar. Naik lagi zikir ma'al hudur, merasakan hadir di hadapan Allah. Nanti kalau sudah zikir ma'al hudur, dia akan ghaibah amma siwallah, dia akan lalai dari selain Allah dan hanya fokus kepada Allah batinnya. Pada saat orang itu hanya Allah saja di hatinya, tidak ada selain Allah saat dia berzikir, itulah namanya dia masuk hadrah ilahiyah. Dan tidak akan kuasa orang itu tidak nangis bahagia itu. Sudah nih, kalau sudah orang hadir di hadrah ilahiyah, dibuka hijab, dia melihat keagungan asma Allah, sifat Allah, orang itu sudah ada di hadrah qudsiyah, hadrah Allah yang suci. Dia akan sujud, tidak akan pernah bangun lagi untuk selalu ta'zim mengagungkan Allah. Inilah yang disebut dalam keadaan apapun dia seperti keadaan orang sholat, sehingga disebut oleh Al-Quran hum fi sholatihim daimun. Orang ini akan terus dalam keadaan
sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ngaji berikutnya baru bisa kita urai tentang persoalan hadroh ilahiyah sesuai dengan penjelasan ini. Sementara kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan Allah menjadikan dengan manfaat. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.